Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Baik, Bu. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan doa. Kita doakan pahlawan yang telah gugur sebelum kita. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kepada ketua kelas diharap untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa kali ini pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Minggu lalu telah saya singgung sedikit kalian untuk belajar tentang puisi. Sudah belajar ya di rumah ya? Sudah, Bu. Oke, di sini saya sudah menyediakan PPT tentang puisi dan ada perinan buat kalian dipelajari lagi. Ya, Bu. Sambil dibaca, hanya untuk sedikit mengulang pembelajaran kalian di rumah. Baik. Sudah belajar semua di rumah ya? Sudah, Bu. Apakah masih ada yang ingat apa definisi dari puisi? Saya, Bu. Ayo, persilakan. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya, Bu. Yang lain? Saya, Bu. Ya, Puisi itu ada kata-katanya, Bu. mungkin ada lagi? Tentu seseorang, Bu, yang spesial. Kan sudah belajar dari rumah ya? Ya, Bu. Tentunya sudah paham. Ya, Bu. Di sini saya akan hanya sedikit membahas tentang puisi, tidak panjang lebar karena kalian sudah belajar dari rumah. Di sini kita hanya mendiskusikan sedikit tentang puisi untuk mengulas dan mengulang tentang pembelajaran kalian. Di dalam puisi itu ada pengertian. Kan tadi ada salah satu teman kalian sudah menyebutkan, tidak ada yang salah dalam menyebutkan definisi puisi. Tapi yang saya tulis di sini adalah pengertian puisi. Silakan dibuka buku yang telah saya kasih. Ya, Bu. Bentuk karya sastra dari hasil pertemuan dan perasaan penyair dengan bahasa yang membantu irama, mantra, rima, penyusun, lirik, dan umpan serta penuh makna. Jadi puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil pertemuan perasaan penyair. Hasil dari perasaan penyair dituangkan menjadi puisi dan berbentuk karya sastra. Itu adalah pengertian dari puisi. Paham ya? Paham, Bu. Bisa dicatat. Ya, Bu. Jadi puisi tidak hanya memiliki pengertian saja. Puisi memiliki ciri-ciri. Sudah ada di sini. Ya, Bu. Satu adalah puisi itu dibagi menjadi banyak ya. Ya, Bu. Di antaranya satu adalah puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Jadi puisi lama ini puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Jumlahnya terdiri dalam satu baris. Ada kata, ada baris dan persajakan. Ditulis ya. Ya, Bu. Kalian bisa mencatat. Biar nanti bisa dibuka kalau lagi lupa. Ya, Bu. Terus selanjutnya di sini dibuka perinannya. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis pula. Di antaranya adalah pantun, tali
salibun, pantun atau seloka, pantun kilat, gurindam, syair, dan mantra. Jadi pantun, mantra, karmina, seloka, gurindam, syair itu adalah bagian dari puisi. Oh, iya Bu, iya. Paham Bu. ya? Iya. Jadi pantun itu termasuk puisi. Tapi puisi lama. Puisi kan tadi dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Ada puisi baru, ada puisi lama. Selanjutnya adalah ciri-ciri puisi lama. Tidak diketahui pengarangnya. Puisi lama itu tidak diketahui pengarangnya. Kalau puisi sekarang kan sudah jelas ya. Iya, Bu. Di penulisan. Seumpama contoh Ibu karya Zainawawi Imron. Iya, Bu. Selanjutnya adalah penyampaian dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. Jadi tidak tertulis. Kalau puisi lama itu penyampaiannya tidak tertulis secara lisan, dari lisan ke lisan, misalnya dari teman kalian ke teman kalian ke teman kalian. Makanya puisi lama itu disebut puisi lisan, sastra lisan, bukan sastra tulis. Sastra kan ada sastra lisan, ada sastra tulis. Selanjutnya adalah sangat menentukan aturan-aturan seperti jumlah baris setiap umpan, jumlah suku kata atau rima. Kalau puisi lama itu ya, puisi lama itu patuh pada peraturan, itu patuh. Kalau puisi yang baru itu bebas, karangannya itu bebas, tidak patuh terhadap aturan seperti baris setiap umpan, jumlah suku kata atau rima, tidak ditentukan, sembarangan. Selanjutnya adalah puisi baru. Tadi kan sudah puisi lama, sekarang puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak dapat dibaca oleh aturan yang mana bentuknya bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata atau rima. Kan sudah dijelaskan barusan ya perbedaan antara puisi baru dan puisi lama. Bahwasanya puisi lama itu lebih patuh terhadap peraturan. Akan tetapi puisi baru itu lebih sembarangan, bebas. Bentuknya tuh bebas dari segi jumlah, dari segi suku kata, rima itu bebas kalau puisi baru. Kalau puisi lama itu patuh. Tapi puisi lama itu dari mulut ke mulut. Jadi lebih menonjol ke sastra lisan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari puisi baru. Satu, mempunyai bentuk yang rapi atau simetris. Bentuk dari puisi baru itu simetris. Seperti apa, Bu? Nanti bisa dibukakan contohnya. Ya, Contoh Bu. puisi. Persajakan akhir yang teratur. Sajak di akhirnya itu teratur, sama maksudnya. Oh, kalau AAA Ya, seperti itu, Bu. Oh ya, Bu, terus, saya tahu, terus. Bu. Contohnya, Bu. Nanti Nanti dibukakan kamu ya. kan. Memakai pola sajak pantun dan syair sementara dengan pola yang lain. Kan sudah disebutkan tadi bahwasanya misalnya kalau puisi baru itu sajak akhirnya AA semua. Ya, Bu. Paham ya? Paham. Selanjutnya adalah mengutip puisi 4 simetris. Sama dengan tadi ya. Ya, Bu. Jadi puisi juga memiliki struktur. Bisa kalian buka. Di sini ada struktur batin puisi. Jadi di dalam puisi itu tidak hanya ada pengertian, ciri-ciri, dan ada pula struktur. Yang pertama adalah tema atau makna. Jadi dalam puisi itu ada tema atau makna. Ya, Bu. Yang mana tema di sini adalah unsur ini berupa makna yang tersirat di dalam disampaikan penulis kepada pembaca dan pendengar. Jadi tema ini adalah salah satu unsur yang berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan oleh penulis. Nanti penulis bisa menyampaikan isi puisinya lewat tema. Jadi setiap pembaca
mulai dari membaca temanya sudah paham isi dari puisi tersebut, sudah bisa dipahami. Ya Bu. Selanjutnya adalah nada. Jadi bukan hanya lagu ya yang mempunyai nada, tetapi puisi juga mempunyai nada. Nada adalah sikap penyair terhadap audensi yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audensi dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte atau menggurui, memandang rendah atau sikap lainnya. Jadi di dalam nada pembaca itu sudah bisa membaca isi hati penulis. Jadi misalnya puisinya sedih, jadi penyampaiannya harus sedih, nadanya harus sedih. Tidak boleh misalnya sedih tapi cara penyampaiannya berteriak, itu salah. Jadi harus sesuai. Terus di dalam puisi juga ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para audensi. Jadi apa yang ingin penulis sampaikan kepada audensi itu terdapat pada amanat puisi. Yang terakhir adalah perasaan. Di dalam puisi juga ada struktur perasaan. Perasaan adalah sesuatu yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Jadi saya ulang dari depan ya. Ya Bu. Bahwasanya di dalam puisi itu ada pengertian, ciri-ciri, dan struktur. Ya Bu. Itulah unsur-unsur dari puisi. Ya Bu. Oke, sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Setelah ini saya akan membagikan kelompok menjadi 2 bagian. Setelah itu kalian berdiskusi dengan temannya, kemudian menjelaskan kembali di depan. Sekarang sudah bisa dibagi kelompoknya ya. Ya Bu. Sama kamu ya. Silakan diskusikan, kemudian jelaskan kembali apa yang sudah bisa kalian sampaikan, dan nanti kita diskusikan apa yang tidak kalian pahami. Bisa kalian pahami nanti ya. Yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ya Bu. Kalian kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan, dan teman yang bisa menjawab bisa dijawab di depan nanti ya. Iya Bu. Oke, bentar lagi waktunya habis ya. Ya Bu. Bu masih nulis Bu. Oke, ayo sudah. Udah Bu. Lagi berdua. Kelompok mana yang mau maju duluan? Saya Bu. Oke. MTS dulu Bu. Nah, stop dulu, siapa yang duluan maju ke depan? Ini aja Bu. Aku mana Bu? Ayo kamu ke depan. Nanti kalian bisa tanyakan apa yang tidak kalian pahami tentang puisi. Silakan dibaca hasil diskusinya. Pengertian puisi. Pengertian puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Ciri-ciri puisi ada 6. Puisi memiliki rima atau saja yang teratur. Puisi bermakna konotatif. Puisi bersifat simetris. Puisi juga lebih menggunakan saja syair atau pola pantun. Puisi terdiri dari kesatuan sistensis atau gatra. Bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Oke, bagus. Ayo kelompok satunya. Mungkin ada
ditanyakan terlebih dahulu sebelum kelompok satunya maju ke depan. Bu mau bertanya Bu, kalau kita nulis kayak curhatan itu Bu yang gak banyak termasuk puisi ya Bu? Tergantung. Kalau terlalu panjang sampai 5 lembar ya bukan puisi itu diare. Oh, Puisi itu bersajak ya. jadi cuma dikit ya Bu? Iya. Oh, ya Bu, ya Bu. Tapi ada juga puisi yang sampai 2 lembar ya. Ya Bu. Tinggal dicocokkan saja nanti dengan ciri-ciri puisi yang sudah ada di bukunya. Ya Bu. Sesuai apa tidak? Ya Bu. Ayo, selanjutnya kelompok satunya. Ini kamu maju aja. Kenapa? Lanjut strukturnya ya Bu. Ya. Ya Bu. Selanjutnya struktur batin puisi yaitu ada tema, nada, amanat, dan kedengeran. perasaan. Sedangkan jenis-jenis puisi itu ada dua, ada puisi lama dan puisi baru. Kalau puisi lama itu katanya patuh sama peraturan. Ya. Kalau puisi baru itu bebas. Contohnya seperti buatan puisi, aduh itu. Sudah paham ya? Udah Bu, Bu itu mau nanya Bu. Puisi Bu, puisi buat saya. Ya, nanti kalian bisa cari sendiri ya. Sesuai Iya, Bu. keinginan. Mau puisi yang seperti apa? Puisi seperti cinta, puisi Yeay. lagi galau. Ada semua sekarang ya di internet. Kalian sudah bisa pahami sendiri nanti Ada ya. pakai Bu. Oke, mungkin itu saja pertemuan pada kali ini. Ya. Sudah mendiskusikan ya secara Sudah, Bu. berkelompok. Sudah, tentunya kalian sudah paham ya. Paham. Sudah paham secara mendalam tentang apa itu puisi. Mungkin itu saja pertemuan pada kali ini. Setelah ini akan saya kasih tugas, yaitu mengisi tentang materi ulangan pada hari ini. Materi kali ini, Iya, Bu. materi tentang puisi. Oke, mungkin itu saja. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat Amin. dan bisa kalian mengingatnya. Seterusnya bisa dipelajari lagi nanti di rumah dan bisa mencari contoh puisi sesuai keinginan kalian. Misalnya kalian ingin mengetahui puisi tentang sedih, tinggal kalian cari di buku kalian. Jangan lupa banyak membaca. Dengan membaca kita akan menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jangan malas dalam membaca. Kita belajar meski kondisi seperti saat ini kalian sudah bisa mempelajari lewat gadget, HP. Sudah banyak sekarang ya. Ya, Bisa Bu. buka internet, jangan cuma bisa buka dunia maya saja, tapi buka Google juga sambil belajar. Tapi jangan terlalu banyak belajar dari Google, buka buku juga. Ya Bu. Nanti sesat kalau terlalu banyak belajar dari Google. Google itu bikin males anak muda sekarang belajar. Soalnya sudah ada semua di sana pembelajarannya. Iya Bu. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.